Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Setiawan, NIM 19310410334 dari kelas Penjas Kesrek B, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan tentang pencegahan dan penanganan cedera, yaitu ada 3 materi. Yang pertama cedera olahraga, yang kedua jenis cedera dan penanganannya, yang ketiga penanganan pertama cedera kepala atau head injury. Yang pertama cedera olahraga. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Cedera sering dialami oleh seorang atlet, seperti cedera goresan, robek pangliman, dan atau patah tulang karena terjatuh atau kecelakaan pada olahraga tersebut. Berdasarkan berat ringannya, cedera dapat dibagi atas dua, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Yang dimana cedera ringan biasanya tidak ada kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya hanya nyeri di otot atau kram di otot. Cedera ini tidak perlu penanganan khusus, biasanya dapat sembuh sendiri setelah istirahat. Kemudian cedera berat, terjadinya cedera serius pada jaringan tubuh sehingga perlu penanganan khusus, misalnya robeknya otot, tendon, ligamen, atau patah tulang. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya. Cedera dapat dibagi atas cedera akut dan cedera kronis. Cedera akut adalah cedera yang baru saja terjadi yang diikuti tanda-tanda lokal seperti nyeri, panas, bengkak, dan terganggunya fungsi tubuh yang cedera tersebut. Sedangkan cedera kronis yaitu cedera yang dapat dimulai oleh suatu episode akut yang jika tidak ditangani dengan benar akan tetap menimbulkan keluhan berulang. Sedangkan yang diungkapkan bahwa untuk cedera olahraga dapat diklasifikasikan atau atas satu cedera ringan atau tingkat pertama, cedera sedang atau tingkat kedua, cedera berat atau tingkat ketiga. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Menurut penyebabnya ada dua macam, yaitu overuse injury. Yang kedua, traumatic injury. Untuk overuse injury disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat. Untuk traumatic injury disebabkan adanya benturan atau gerak melebihi kemampuan. Cedera olahraga ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesalahan metode latihan, kelainan struktural, maupun kelemahan fisiologis, fungsi jaringan penyokong, dan otot. Kesalahan pada metode latihan yang merupakan penyebab atau rencana awal timbulnya cedera. Yang pertama, tidak melaksanakannya pemanasan, menggunakan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis latihan yang tidak sesuai. Prinsip latihan overload sering diterjemahkan sebagai latihan yang didasarkan pada prinsip no gain no pain serta frekuensi latihan yang sangat tinggi. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu jenis cedera dan cara penanganannya. Secara umum, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah cedera memar, cedera ligamentum, cedera pada otot dan tendon, perdarahan pada kulit, dan pingsan. Struktur jaringan dalam tubuh yang sering terlibat dalam cedera olahraga adalah otot, tendon, tulang, persendian termasuk tulang rawan, ligamen, dan fascia. Untuk itu, jenis cedera yang pertama ada memar atau kontusio. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit yang biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulan pada kulit.
jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya dan terjadinya memar. Untuk penanganan cedera memar, yang pertama, kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan perdarahan kapiler. Yang kedua, istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. Setelah memar, ada cedera pada otot atau tendo dan ligamen. Cedera pada ligamentum dikenal dengan istilah sprain, sedangkan cedera pada otot dan tendo dikenal sebagai strain. Yang pertama, sprain. Sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Sedangkan untuk cedera sprain dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu sprain tingkat 1, sprain tingkat 2, dan sprain tingkat 3. Untuk sprain tingkat pertama, pada cedera ini terjadi sedikit hematoma dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. Cedera ini menimbulkan rasa nyeri, tekan, pembengkakan, dan rasa sakit pada daerah tersebut. Selanjutnya, sprain tingkat 2. Pada cedera ini lebih banyak serabut dari ligamentum yang putus, tetapi lebih separuh serabut ligamentum yang utuh. Cedera yang menimbulkan rasa sakit, nyeri tekan, pembengkakan, efusi, atau cairan yang keluar, dan biasanya tidak dapat menggerakkan persendian tersebut. Dan terakhir, sprain tingkat 3. Pada cedera ini seluruh ligamentum putus sehingga kedua ujungnya terpisah. Persendian yang bersangkutan merasa sangat sakit. Terdapat darah dalam persendian, pembengkakan, tidak dapat bergerak seperti biasa, dan terjadi gerakan yang abnormal. Yang kedua, strain. Strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendo karena penggunaan yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Sedangkan strain menjadi 3 tingkatan. Strain tingkat pertama adalah terjadi regangan yang hebat tetapi belum sampai terjadi perobekan jaringan otot maupun tendo. Selanjutnya, strain tingkat 2. Pada strain tingkat 2 ini terdapat robekan pada otot maupun tendon. Tahap menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga terjadi penurunan kekuatan otot. Dan terakhir, strain tingkat 3. Pada strain tingkat 3 terjadi robekan total pada unit muskul tendinus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan. Kalau diagnosis dapat ditetapkan, adapun strain dan sprain yang mungkin terjadi dalam cabang olahraga renang yaitu punggung, dada, pinggang, bahu, tangan, lutut, siku, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Selanjutnya, penanganan strain dan sprain. Yang pertama, sprain dan strain tingkat 1. Pada keadaan ini, bagian yang mengalami cedera cukup diistirahatkan untuk memberi kesempatan regenerasi. Yang kedua, sprain atau strain tingkat 2. Pada keadaan ini, penanganannya yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip RICE, Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Tindakan istirahat yang dilakukan sebaiknya dalam bentuk fiksasi dan imobilisasi atau suatu tindakan yang diberikan agar bagian yang cedera tidak dapat digerakkan
dengan cara balut tekan, spark maupun gips. Tindakan imobilisasi dilakukan selama 3 minggu. Terapi dingin yang dilakukan pada fase awal cedera. Dan pada fase lanjut, terapi dingin digantikan dengan terapi panas pada keadaan subkronis di mana tanda-tanda peradangan sudah menurun. Dilakukan terapi manual berupa massage. Pada fase akhir dapat dilakukan terapi latihan untuk memaksimalkan proses penyembuhan. Yang ketiga, sprain strain tingkat 3. Pada keadaan ini, penderita diberi pertolongan pertama dengan metode RICE dan segera dikirim ke rumah sakit untuk dijahit dan menyambung kembali robekan ligamen, otot maupun tendon. Setelah cedera otot, ada dislokasi. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempat yang seharusnya. Dislokasi yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, ankle atau pergelangan kaki, lutut, dan panggul. Faktor yang meningkatkan resiko dislokasi adalah ligamen-ligamennya yang kendor akibat pernah mengalami cedera, kekuatan otot yang menurun, ataupun karena faktor eksternal yang berupa tekanan energi dari luar yang melebihi ketahanan alamiah jaringan dalam tubuh. Hal yang harus dilakukan pada saat keadaan patah tulang adalah olahragawan tidak boleh melanjutkan pertandingan. Penderita harus segera direposisi oleh tenaga medis secepat mungkin dan waktu kurang dari 15 menit. Sebelum terjadi respon peradangan jaringan lunak yang dapat mengganggu proses reposisi. Selanjutnya, setelah patah tulang ada kram otot. Kram otot adalah kontraksi yang terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Penyebab kram adalah otot yang terlalu lelah, kurangnya pemanasan, serta peregangan, adanya gangguan sirkulasi darah yang menuju ke otot, sehingga menimbulkan kejang. Sedangkan cara penanganan kram, yaitu atlet diistirahatkan, diberikan semprotan klor, heel spray untuk menghilangkan rasa nyeri atau sakit yang bersifat lokal dan atau es. Yang kedua, menahan otot waktu berkontraksi supaya myosin filamen atau aksin myosin dapat menduduki posisi yang semestinya sehingga kram berhenti. Pada waktu ditahan dapat disemprot dengan klor ethyl spray hingga hilang rasa nyeri. Setelah itu ada pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari trauma pukulan dan terjatuh. Gangguan pendarahan yang berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi sampai menimbulkan shock atau gangguan kesadaran. Sedangkan cara penanganannya pada pendarahan pada hidung, pada pendarahan hidung, hal yang harus dikontrol terutama adalah airway atau jalan nafas dan breathing atau pernapasan. Yang pertama, penderita didudukkan, batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rawan hidung dalam posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari yang lain. Hal ini dilakukan kurang lebih 5 menit dengan jari tangan, sementara penderita dianjurkan bernafas melalui mulut. Yang kedua, hidung dan mulut dibersihkan dari bekas-bekas darah. Biasanya pendarahan akan berhasil dihentikan. Sebaliknya juga diberikan kompres dingin sekitar batang hidung atau sekitar mata hingga pipi. Sedangkan pada pendarahan pada mulut, seperti halnya dengan pendarahan hidung, penanganan perdarahan pada mulut harus memperhatikan aspek airway atau jalan nafas dan breathing atau pernapasan. Beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendarahan dari bibir dan gusi dihentikan dengan penekanan secara langsung dan kompres dingin. Yang kedua, apabila gigi goyang atau fraktur, gigi tidak boleh dicabut dan atlet dikirim untuk penanganan lanjut di dokter gigi. Yang terakhir, ada kehilangan kesadaran
atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa, dan hal ini merupakan akibat dari aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan deposit oksigen sementara. Yang kedua, pengaliran darah dan tekanan darah yang menurun karena pendarahan yang hebat. Ketiga, karena jatuh dan benturan. Terdapat beberapa macam penyebab pingsan, yaitu cara penanganannya yaitu mengeluarkan atau membawa olahragawan ke tempat yang tenang dengan posisi terlentang dan kepala tanpa bantal, dan melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti yang mengenai refleks pupil. Selanjutnya kita beralih ke penanganan pertama cedera kepala atau head injury. Pertolongan pertama pada cedera olahraga perlu dilakukan sesegera mungkin guna menghindari komplikasi yang timbul akibat cedera tersebut. Prinsip dasar penanggulangan cedera olahraga adalah: 1. Meminimalisasi perluasan cedera. Yang kedua, atasi cedera dan proses inflamasi. Yang ketiga, tingkatkan proses penyembuhan. Yang keempat, memelihara tingkat kebugaran jasmani selama perawatan. Yang kelima, mempercepat pengembalian fungsi tubuh. Yang keenam, mencari dan mengoreksi faktor-faktor penyebab timbulnya cedera. Dan yang terakhir, perlu memperhatikan dan selalu menggunakan prinsip-prinsip critical care medicine dalam memberikan pertolongan pada cedera olahraga. Pertolongan pertama pada cedera olahraga akut dengan kondisi tertutup, artinya tidak ada robekan kulit atau pendarahan yang dilakukan, bisa dilakukan dengan metode brace. Brace merupakan kependekan dari protection, raise, ice, compression, dan elevation. Yang pertama, protection. Memberikan alat untuk melindungi bagian tubuh yang mengalami cedera diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap bagian tubuh tersebut. Perlindungan dilakukan untuk meminimalisasi perluasan cedera dan menghindari timbulnya komplikasi. Pada patah tulang diperlukan pemasangan splake untuk memberikan efek fiksasi sehingga bagian tulang yang patah tidak saling bergeser. Sedangkan rest, pemberian istirahat pada bagian yang mengalami cedera akan membantu proses pemulihan serta dapat minimalisasi cedera. Secara alamiah, bagian yang cedera akan menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan bagian tubuh tersebut otomatis tidak sanggup digerakkan. Waktu istirahat ditentukan oleh tingkat keparahan cedera. Selama pemberian istirahat perlu dipikirkan usaha-usaha untuk perbaikan dan penjagaan tingkat kebugaran jasmani atlet. Selanjutnya itu ice, penurunan suhu di sekitar cedera dengan pemberian es atau semprotan koleretil akan dapat mengurangi rasa sakit akibat cedera. Selain mengurangi rasa sakit, usaha pendinginan dapat juga membantu mengurangi proses perdarahan akibat terjadinya kontraksi pembuluh darah karena suhu dingin. Dan caranya itu pendinginan dapat dilakukan dengan es selama 10-15 menit setiap 1-2 jam dalam kurun waktu 24 jam terjadinya cedera. Selanjutnya itu ada compression, yaitu melakukan pembalutan dengan perban elastis yang dapat menurunkan tingkat perdarahan sehingga mengurangi edema pada bagian yang cedera. Pembalutan dapat dilakukan selama atau sesudah dilakukannya proses pendinginan. Pembalutan harus dilakukan dengan baik dan tidak terlalu ketat. Yang terakhir ada elevation. Meletakkan bagian tubuh yang mengalami cedera pada posisi yang lebih tinggi dari letak jantung akan menyebabkan aliran darah ke tempat tersebut akan mengalami penurunan. Peninggian posisi cedera dari jantung tidak terlalu ekstrim. Disarankan cukup 20-30 cm guna memastikan aliran tetap kuat. Hal yang diperhatikan dalam melakukan elevasi tersebut adalah: yang pertama, posisi tidak menghilangkan kenyamanan penderita.
Yang kedua, berikan kesempatan bagian-bagian tubuh yang mendapat tekanan selama memperhatikan posisi yang berubah-ubah. Yang ketiga, evaluasi fungsi vaskuler dan neurologis pada bagian akral cedera. Mungkin inilah yang saya sempat paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.